tentang proses, terus ada thread gitu ya, sama kernel. Nah, semuanya hampir mirip. Nah, yang penting kalian bisa membedakan antara proses, thread, dan kernel gitu ya. Kalau yang mirip adalah proses dengan kernel. Bedanya, kalau kernel itu bagiannya dari sistem operasi. Ya. Sedang selain sistem operasi, maka bagian kecilnya, ya, bagian programnya itu disebut dengan proses. Nah, kenapa kok disebut bagian ya? Minggu yang lalu sudah dijelaskan. Ya. Jadi boleh tanya lagi kalau misalnya belum paham, karena memahami proses ini penting gitu ya. Nah, karena kalau tidak paham ya selanjutnya kita ngobrol proses ya, sulit untuk bisa memahami. Oke, dari pertemuan kemarin kita mengetahui bahwa misalnya kita sedang mengeksekusi sebuah aplikasi, maka aplikasi ini akan dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah menjadi proses-proses yang ukurannya kecil-kecil, tergantung kemampuan prosesornya nanti. Ya, ibaratnya kita memotong-motong dengan ukuran suapannya prosesor. Jadi prosesor itu bisa mengolah dalam satu waktu berapa besar. Nah, itu ukuran proses nanti sebesar itu gitu ya. Nah, tentu kalau kita lihat misalnya kemarin kita punya aplikasi besarnya 1 giga gitu ya. 1 giga terus kita pecah-pecah menjadi proses-proses, di mana satu proses ukurannya adalah 1 kilo. Nah, kalau 1 giga dipecah menjadi 1 kilo, nah dipecah ukurannya jadi 1 kilo, 1 kilo, berarti jumlah prosesnya ada berapa? Ada yang tahu? 1 giga itu berarti berapa itu? Triliun ya? Triliun. Kilo itu 1000, mega itu juta, giga itu triliun. Kalau dibagi kilo, berarti dia turun kan itu ya. Nah, nolnya dikurangi 3 berarti miliar. Kita bisa bayangkan ada proses, jumlah prosesnya ada 1 miliar. Nah, sementara harus masuk ke prosesor satu persatu untuk dieksekusi. Nah, maka kita bisa bayangkan ada antrian yang harus dilakukan karena 1 miliar proses. 1 miliar proses kan kita bisa bayangkan jumlahnya seberapa banyak gitu ya. Nah, kalau orang aja 1 miliar suruh antri gitu, dengan satu gate atau satu customer service misalnya ngelayani, yang antri 1 miliar itu selesainya kapan kan gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan seperti itu. Padahal kalau kita lihat di dalam sistem operasi yang dieksekusi tidak mungkin hanya satu aplikasi saja gitu ya. Minimal sistem operasinya. Jadi kalau kita itu hanya membuka laptop saja itu sudah satu aplikasi lah ibaratnya ya. Satu aplikasi misalnya pakai Windows 10 misalnya berarti sistem operasi Windows 10 besarnya berapa giga gitu ya. Misalnya 5 giga ya berarti ada 5 miliar proses. Nah, kalau kita buka browser, Chrome misalnya gitu ya, buka Chrome yang besarnya juga lumayan besar ya, Chrome itu. Nah, itu juga dia akan dijadikan proses-proses yang banyak. Nah, bagaimana agar bisa bergantian antara sistem operasi dengan Chrome ini eksekusinya? Belum lagi nanti ada PowerPoint misalnya, Microsoft Office misalnya, yang lainnya itu ya. Dieksekusi bareng-bareng, berarti jumlah prosesnya akan sangat banyak. Nah, padahal ya bisa jadi saat saya nyalakan Google Meet seperti ini misalnya, pada saat yang bersamaan ada bagian dari prosesor, ada bagian dari sistem operasi yang kita sebut kernel kemarin ya. Ada kernel yang harus dieksekusi. Nah, maka kan proses ini harus gantian ya makanya ya antara browser dengan sistem operasi.
kalau saya ini sambil ngajar terus nyetel YouTube gitu ya, ngrungokke lagu, nah itu kan ada yang dieksekusi juga. Maka ada proses lain dari aplikasi yang lain gitu ya. Nah, bagaimana ini diatur sehingga semua bisa terlayani dengan baik. Nah, maka di dalam bahasan sistem operasi ini ada yang bagian yang disebut dengan penjadwalan proses ya. Sama dengan kita kuliah perlu dijadwal. Nah, kenapa kok perlu dijadwal? Nah, alasannya banyak gitu ya. Nah, salah satunya ya ben tertib gitu ya. Semua mahasiswa tahu oh jam masuknya ini. Oh kalau dipindah ini orang iso misalnya gitu ya. Kenapa tabrakan dan lain-lain gitu ya. Nah kalau penjadwalan proses, nah, nanti sebab-sebabnya ada gitu ya. Oke kita akan lihat materinya dulu. Oke, jadi bahasan kita ini adalah proses scheduling atau penjadwalan proses gitu ya. Pelakunya adalah CPU scheduler. Jadi yang tukang jadwal CPU gitu ya. Jadi kalau kita ngomong proses berarti kondisinya di CPU. Nah, tukang menjadwalnya disebut sebagai CPU scheduler, penjadwal CPU. Ya. Nah, CPU scheduler ini dia akan menentukan siapa yang harus diproses oleh CPU gitu ya. Siapa yang mendapat waktu untuk dieksekusi oleh CPU, siapa yang menunggu berikutnya gitu ya, dan lain-lainnya. Pokoknya ngatur jadwal, ngatur siapa yang mendapat giliran. Sama kayak di apa? Di antri bensin gitulah ya. Nah, di SPBU itu kan ada tukang yang ngatur ya. Kan nanti kalau ada yang menyerobot enggak bisa kan gitu ya. Nah, itu tugasnya CPU scheduler seperti itu. Dia yang ngatur bagaimana proses ini kapan proses itu dijadwalkan gitu ya. Kapan proses ini harus dieksekusi, kapan proses ini harus selesai gitu ya. Nah, dan lain-lain. Ya, kalau masuk pakai akun Udinus ya, biar saya enggak usah ngeklik, jadi kalian langsung bisa masuk. Mohon maaf Pak Edi. Oh ya. Apakah tidak direkam Pak pertemuan hari ini Pak? Oh iya ya, sebentar. Ya, sudah ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih juga. Nah, kerjaannya kapan ini gitu ya? Nah, penjadwalan CPU ini gitu ya. Nah, jika ada perubahan status, kita ingat kemarin ada yang namanya diagram status proses ya, proses state diagram. Jadi dari diagram itu kita tahu, oh ini perubahannya satu proses dari satu state ke state yang lain kan itu ya. Nah, perubahan state itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada penjadwalan proses ya, daftarnya itu ya, yang dibuat oleh CPU scheduler ini dia akan berubah kalau ada perubahan status ya, status sebuah proses.
perubahannya dari running ke waiting misalnya, dari running ke waiting. Nah, maka si scheduler akan mengatur gitu ya, oh ke waiting, berarti ini nanti kan itu ya, jadwalnya akan berubah lagi. Atau perubahan dari running ke ready. Atau perubahan dari waiting ke ready. Ini adalah karena perubahan status, maka penjadwalan prosesnya itu ya akan berubah kan itu ya. Nah, terus ada kondisi terminated. Terminated ini kalau misalnya prosesnya sudah selesai, gitu ya. Prosesnya selesai, setelah itu berarti tidak dipakai lagi kan itu ya. Maka dia di terminated. Oke, nanti tentang non preemptive, preemptive nanti ya dijelaskan berikutnya. Oke, sekarang kriteria penjadwalannya seperti apa, gitu ya. Dijadwalkan itu biar apa? Ya kalau di misalnya kita di kuliah, kenapa kok mahasiswa itu dijadwalkan? Nah, ya yang pertama biar kelasnya cukup gitu ya. Nah, jadi bisa ketahuan kelasnya cukup atau enggak kan itu ya. Nah, kalau enggak cukup, oh berarti sok kuliah sampai Sabtu sampai Minggu kan itu ya. Nah, enggak cukup juga, ya berarti sampai malam banget gitu ya. Nah, dulu ada jadwal kuliah itu sampai jam 10.20 malam gitu ya. Jam 22 lebih 20. Setengah 11 gitu ya, baru pulang. Nah, saya pulang jam, kalau sudah pulang jam segitu, biasanya pulangnya hanya sampai jam 10 aja gitu ya. Masuk ya tegel. Ya. Nah, terus ada mahasiswa yang apa, rumahnya di Bandungan. Nah, saya tanya, lah kalau pulang malam gini, dia pulang ke Bandungan. Iya Pak, pulang tiap hari. Jadi perempuan kuliah malam gitu ya, rumahnya Bandungan, jam 10 malam baru di Tugu Muda gitu ya. Nah itu karena apa? Karena ya kalau di komputer ini CPU itu kecepatannya rendah gitu ya. Nah, sehingga jadi utilisasinya jadi penuh. Jadi kalau utilisasi itu ibaratnya ruangannya penuh terus dari pagi sampai malam. Bahkan Sabtu Minggu penuh. Nah, itu berarti sudah mendekati 100% itu ya. Jadi nanti harus diatur kan itu ya. Bagaimana idealnya? Jangan ya sebenarnya kalau 100% itu kan bagus kan itu ya. 100%. Misalnya semua ruang dipakai 100%. Berarti ideal gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan komputer CPU utilization-nya itu 100%, itu kita tidak bisa ubah gitu ya. Nah, jalannya komputer itu jadi pelan-pelan. Nah, kalau kuliah itu tidak ada yang namanya geser jadwal. Kenapa? Ya tidak ada ruang lagi. Jadwal kemana-mana sudah mentok-mentok, ibaratnya gitu ya. Nah, jadi geser jadwal tidak bisa. Kelas tambahan tidak bisa. Kelas pengganti tidak bisa. Nah, itu jadinya apa? Ya, jadi utilisasinya, karena utilisasinya sangat tinggi, maka kesibukan CPU itu sangat sangat tinggi, gitu ya. Kalau tadi CPU ibaratnya kalau di jadwal kuliah itu seperti ruangan, gitu. Nah, maka ruangannya tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti. Gitu. Gitu ya, ini maksudnya CPU utilization. Nah, kita harus melihat itu gitu ya. Ya memang optimal itu kalau terisi semua. Optimal itu kalau CPU utilization itu 100%. Tapi nanti usernya jadi nggak nyaman. Kalau kita pakai itu ya, kita pakai CPU utilization-nya itu 100%, nah, maka ya kita rasa tidak nyaman itu ya. Terus yang berikutnya adalah throughput gitu ya. Throughput itu proses yang selesai dieksekusi dalam waktu tertentu. Misalnya kalau di pabrik itu ya, nah, di pabrik itu memproduksi mobil misalnya gitu ya. Nah, dalam sejam dapat berapa mobil? Nah itu namanya throughput gitu ya. Jadi dalam satu satuan waktu berapa yang dihasilkan? Nah ini juga nanti diukur kan itu ya. Nah, kriteria salah satu kriteria penjadwalan itu adalah mengukur throughputnya.
gitu ya. Jadi berapa proses yang dieksekusi dalam sini hitungannya tidak detik ya, kalau prosesor itu milidetik atau mikrodetik, karena kecepatannya sangat tinggi ya. Karena kalau kan CPU punya kecepatan ya, kecepatannya misalnya 1 juta instruksi per detik. Nah, 1 juta instruksi per detik dia bisa mengeksekusi berapa? 1 juta instruksi itu kalau dia di CPU utilisasinya tadi 100%, dia bisa mengeksekusi dalam 1 detik itu 1 juta gitu ya, misalnya. Tapi instruksi itu juga belum tentu proses kan itu ya. Dan kalau di sini ukurannya adalah proses, berapa banyak proses yang bisa dieksekusi dalam satu waktu tertentu. Itu throughput. Jadi kriteria penjadwalan yang baik nanti kalau CPU utilisasinya bagus gitu ya. Bagus itu berapa? Ya berkisar 70% lah gitu ya, 70-80 ini sudah mulai berat gitu ya. Nah, jadi kalau 70% ideal. Tapi kalau 30%, 20% berarti karena kerjaan itu ya. Artinya apa? Artinya prosesormu terlalu canggih. Nah, sehingga dibanding pekerjaan yang ada ya, dibanding namanya proses yang ada gitu ya. Misalnya gini nih, saya beli laptop harganya 15 juta gitu ya, kan wis rotok keren gitu ya. 15 juta mungkin i7 lah gitu ya. 15 juta naik 20 juta gitu ya. Nah, itu mungkin wis top gitu. Tapi saya pakai hanya untuk ngajar aja gitu ya. Yang dijalankan apa? Windows sama PowerPoint sama MS Word sama Excel gitu aja itu. Ya rugi, kenapa? Karena utilisasi CPU-nya nanti rendah terus kan itu ya. Nah, kenapa kok rendah? Lah prosesornya terlalu canggih gitu ya. Ini ibaratnya begitu. Nah, kalau misalnya yang utilisasinya tinggi gimana? Kalau misalnya saya itu anak DKV gitu ya. Nah, kalian anak DKV belinya ya i3 itulah ya. i3 itulah lumayan gitu ya. Nah, tapi itu bagi anak DKV, wah ini lambat sekali gitu ya. Kenapa? Karena jobnya banyak yang diberikan ya saat dia desain macam-macam pakai aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, itu utilisasinya akan meningkat. Kenapa? Karena si prosesornya ini sudah tidak bisa nampung beban gitu ya. Bebannya terlalu besar dibanding kemampuannya prosesor. Nah, ini nanti mempengaruhi throughputnya. Nah, idealnya sih throughput itu juga tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal seperti utilization-nya gitu ya. Karena kalau throughput maksimal ya berarti utilization-nya harus maksimal juga kan itu ya. Jadi ini nanti kalau CPU utilization throughput ini ada di sekitar 70%-an nanti idealnya. Nah, yang berikutnya adalah turnaround time gitu ya. Adalah rata-rata waktu eksekusi dari sebuah proses, rata-rata waktu eksekusi gitu ya, turnaround time. Biasanya kalau prosesnya banyak nanti kita rata-ratakan. Nah, tapi kalau misalnya satu proses ya dia turnaround time-nya ya diukur mulai dari dia datang sampai selesai itu berapa lama gitu ya. Nah, karena nanti dengan berbagai macam algoritma ya bisa beda-beda hasil turnaround time-nya. Terus yang berikutnya adalah waiting time. Nah, waiting time itu waktu tunggunya. Nah, waktu tunggunya itu yo, kalau kita antri kan tidak ingin nunggu lama-lama kan itu ya. Nah, kalau kayak antri di bank gitu misalnya ya, antri di bank tanggal muda atau waktu kalian mau bayar kuliah gitu, antri di bank Jateng. Nah, itu kan terjadi antrian yang sangat panjang. Kenapa? Karena pakainya Vivo gitu ya, satu dilayani sampai selesai gitu ya. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau pakai Vivo efeknya gimana? Efeknya nanti yang misalnya antrian nih, saya datang jam 8. Nah, antrian nomor 1, berarti tidak ada waktu tunggunya kan itu ya. Tapi nanti kalau yang datang jam 9, antriannya sudah 500 orang, maka saya tadi jam 8 dilayani jam 8 kan itu ya. Nah, berarti waktu tunggunya 0. Tapi saya datang jam 9,
dilayaninya jam 3 sore. Itu berarti waktu tunggunya dari jam 8 sampai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, tentu ini ya akan berat bagi proses kan itu ya. Nah, kalau dia harus nunggu masukkan job jam 9, eksekusinya nanti sore ya, kita bisa tengok-tengok nang ngarep komputer kan itu ya. Nah, ini nanti terkait dengan waiting time. Jadi waiting time ini juga dihitung gitu ya. Jangan sampai proses itu nunggunya terlalu lama. Nah, idealnya gimana? Ya waiting time itu harus kecil gitu ya. Nah, harus kecil namanya waiting time. Waktu tunggu. Yang berikutnya adalah respon time. Respon time ini mungkin kalau misalnya Vivo antara waiting time dan respon time ini hasilnya sama nanti gitu ya. Kalau Vivo, nah, nanti ada algoritma yang lain gitu ya, yang antara waiting time dan respon time itu beda gitu ya. Misalnya gini, saya di antri itu ya, antri. Oke, saya antri beli makan nih. Kalau pagi beli makan di warung kadang-kadang kan antri ya. Nah, warung-warung bubur untuk kan antri. Tuh, ibu-ibu oke kan. Nah, antrinya enggak Vivo. Nah, Vivo tapi maksimal dilayani 3. Nah, kalau lebih dari 3 harus antri lagi di belakangan gitu ya. Nah, berarti dari situ maka saya harus antri berkali-kali. Waiting time-nya kan banyak jadinya ya. Waktu tunggunya banyak. Saya mau beli 8. Waktu datang sudah antri itu ya. Dilayani dapat 3, balik lagi antrian belakang itu. Nah, ini kan nunggu lagi. Antri belakang sampai maju, sampai di depan lagi, dilayani lagi. Berarti waktu tunggunya nambah kan itu ya. Nah, nanti sampai 6. Masih kurang 2, antri lagi kan itu ya. Antri lagi, maju lagi. Berarti ada waktu tunggunya lebih lama. Nah, terus nanti dilayani dapat 2 selesai kan itu ya. Karena 8. 3, 3, 8. 3, 3, 2 kan itu ya. Jadi 8. Nah, itu kalau seperti itu nanti waiting time dengan respon time jadi sama. Respon time adalah waktu di mana sebuah proses itu mulai entry gitu ya, mulai masuk. Kalau di penjadwalan di diagram state itu mulai masuk ke ready itu kapan kan itu ya. Nah, statusnya berubah jadi ready itu kapan sampai dia pertama kali dilayani. Itu namanya respon time. Respon gitu ya. Itu juga penting gitu ya. Oke, tidak apa-apa, waiting time-nya lama, tapi respon time-nya cepat. Nah, itu membuat kita nyaman, gitu ya. Tapi kalau respon time-nya lama, wah itu kita tidak sabaran biasanya. Seperti apa respon time yang lama? Respon time yang lama itu kalau misalnya kita masukkan kartu ATM ke mesin ATM, terus metunya 3 menit kemudian. Kita bisa bayangkan 3 menit nunggu di depan ATM, kira-kira lama enggak? Wah, lama, gitu ya. Harusnya beberapa detik aja. Langsung direspon gitu ya. Meskipun berikutnya rada lambat prosesnya itu tidak masalah, tapi sudah ada responnya. Nah, itu seperti itu kira-kira pentingnya respon time. Waiting time sama respon time itu ya mintanya kecil aja gitu ya. Ya tadi turnaround time, waiting time, respon time itu pengennya yang turnaround time throughput itu pengennya yang besar ya. Throughput pengennya yang besar, turnaround time itu pengennya yang kecil ini ya. Nah, pokoknya kaitannya dengan time itu pengennya kecepat gitu ya. Nah, maka mintanya kecil, throughputnya pengennya besar. Tapi semakin terlalu besar untuk nanti juga jadi lambat karena throughput dengan utilization ini sangat terkait gitu ya. Oke, itu kriteria gitu ya. Nah, jadi pengennya kalau ini tadi ya dari kriteria tadi pengen saya maksimal CPU utilization. Meskipun kalau dimaksimalkan benar
itu nanti jadinya lambat kan itu ya, responnya jadi lambat. Tidak mungkin CPU utilization ini maksimal pol gitu ya. Nah, terus waiting time-nya jadi cepat enggak gitu ya. Biasanya jadi melambat. Jadi kalau idealnya CPU utilization itu pengennya maksimal, pengennya tinggi, throughput pengennya tinggi, urusan time itu pengennya cepat, harus minimal kan itu ya. Nah, ini keinginannya kita begitu. Jadi meskipun CPU utilization-nya tinggi, pengennya turnaround time-nya minimal, waiting time-nya minimal, response time-nya juga minimal. Nah, itu nanti ditemukan gitu ya. Jadi kalau ini misalnya ini 100, ini pengennya 0 semua. Ya bisa, tapi sangat sulit kan gitu ya. Nah, ya tetap ada angkanya gitu ya. Di sini ada angkanya, dan yang maksimal ini juga tidak 100% gitu ya. Nah, CPU utilization tidak 100%. Karena kalau 100% ini nanti mengganggu ini gitu ya. Mengganggu turnaround time, waiting time, response time. Nah, jadi diturunkan tapi tidak terlalu turun gitu ya. Kalau terlalu turun ya tadi berarti kita terlalu mahal di perangkat, beli komputernya terlalu mahal. Jadi kalau misalnya CPU utilization-nya itu ini umumnya itu ya. Nah, kalau ini minimal biasanya ini terlalu kecil nantinya ya. Nah, kenapa? Kerjaannya nggak ada. Jadi karena jobnya terlalu sedikit, CPU-nya kecepatannya sangat tinggi. Nah, maka utilization-nya biasanya rendah juga ya. Kalau ini minimal 0, ini rendah. Kalau ini maksimal, biasanya time-nya jadi ikut maksimal gitu ya. Realitasnya begitu. Nah, nanti bagaimana negosiasi di sini ya. Nah, ini juga nilainya tidak terlalu rendah, tapi di sininya juga minimal kan itu ya. Nah, tetap minimal di time-nya itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini tentang penjadwalan ya, baru kriterianya, terus harapan dari kriteria penjadwalan itu seperti apa. Silakan kalau ada yang bertanya. Masih bisa dipahami, Pak. Masih bisa dipahami ya, oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke tipe penjadwalan ya. Oke, saya tak pindah dulu, ini ada yang ini ada long term, ada medium term, ada short term gitu ya. Nah, ini karena ada tampilan yang mungkin lebih bisa memudahkan gitu ya. Saya pakai tampilan ini aja. Tentang tipe penjadwalan tadi ya. Ada penjadwalan jangka pendek, short term gitu ya. Nah, ada jangka menengah, medium term, ada long term ya. Jangka panjang. Nah, gambarnya itu kembali ke diagram state ya. Ini kan diagram state ya. Nah, batch queue itu ya. Batch queue kemarin apa? Submit itu ya. Submit, ready. Nah, ada yang suspend ready, ada yang suspend block gitu ya. Ini berarti dia 7 langkah gitu ya. Diagram state 7 langkah. Nah, yang pertama di penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek itu tempatnya di sini. Jadi job yang sudah antri itu berarti dia ada di RAM gitu ya, di memori. Kalau job itu sudah ada di memori, berarti sebentar lagi dia akan dieksekusi oleh CPU. Jadi jangka pendek, menengah, panjang itu terkait dengan kapan dia dieksekusi, gitu ya. Nah, kalau dia sudah di depan antri di depan CPU begini, berarti dia masuk ke penjadwalan jangka pendek. Tidak ada yang dilakukan kecuali antri ini, gitu ya. Nah, maka tempatnya di sini, ya di sini. Nah, penjadwalan jangka menengah. Nah,
jangka menengah itu kalau ada di blok gitu ya, di blok. Kemarin kenapa kok di blok? Statusnya waiting lah ya kemarin ya. Nah, kenapa kok waiting? Ada yang tahu? Kok dia masuk suspend block queue? Berarti antrian yang di blok. Apa ini? Ada yang tahu? Jadi kalau di sini ini tadi adalah proses-proses yang sudah siap dipanggil oleh CPU, dia diantrikan di sini. Nah, kalau kita lagi ngetik-ngetik kan gitu ya, terus kita klik print, gitu ya, klik print, maka proses ini akan diblok dulu gitu ya. Nah, kenapa kok diblok? Agar dia melepas penggunaan CPU gitu ya. Ini kalau yang sekarang. Kalau zaman saya kuliah dulu gitu ya, kalau saya klik print, maka di layar itu tampilannya tulisan printing dan komputer tidak bisa diapa-apakan. Ya wis ngenteni ngeprint kan gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada suspend block queue ini gitu ya. Nah, jadi statusnya nggak ada blok. Statusnya hanya submit ready CPU eksekusi gitu ya. Apapun yang dilakukan dia tunggu sampai selesai terus terminate ya, selesai. Sekarang dia ngasih suspend block gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya saya nge-save, kalau saya ngeprint gitu ya, nah, proses-proses input output begitu, maka penggunaan CPU dilepas. Nah, maka statusnya berubah tadi gitu ya. Berubah dari running ke waiting gitu ya. Nah, kalau dia masuk ke sini maka dia masuk ke tipe penjadwalan jangka menengah. Kenapa? Karena kapan dia siap dieksekusi itu kalau proses I/O ini sudah selesai. Ngeprintnya sudah selesai. Padahal ngeprint itu bisa jadi lumayan lama gitu ya. Nah, ngeprint itu bisa 2 menit, bisa 3 menit. Kalau banyak malah bisa lama sekali ya. Apalagi kalau ngeprint tapi terus ditinggal lungo kan gitu ya. Nah, ngeprintnya wis bar dia kelap-kelip, nah, tapi masih statusnya masih di sini gitu ya. Nah, itu berarti kondisi proses tadi dia akan ada di penjadwalan jangka menengah terus. Nah, jangka menengah ini kan nanti akan berubah nih dari sini terus berubah menjadi ready queue. Nah, kalau dia masuk ke ready queue berarti dia masuk ke penjadwalan jangka pendek, gitu ya. Nge-save, nge-save daftar, nah dia berubah statusnya. Tapi saat dia masuk sini, dia akan masuk ke penjadwalan jangka menengah, diatur ya. Di sini juga ada antrian. Kalau kita buat antrian kan gitu ya. Nah, kan ngeprint itu kan ada antrian ya. Nah, orang antri masuk langsung print KB itu ya. Satu baris di print KB kan ya orang. Tetap aja satu-satu gitu ya. Belum lagi nanti kalau jobnya banyak, lebih dari satu aplikasi, lebih dari satu data yang mau dicetak. Nah, itu berarti ada antrian lagi. Nah, karena ketidakjelasan itulah maka status penjadwalannya ada di status jangka. Nah, masih habis baterainya. Nah, yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang gitu ya. Penjadwalan jangka panjang ini terjadi apabila job itu masih di batch queue gitu ya. Nah, di batch queue dia baru mau masuk ke sini kan gitu ya. Baru masuk. Jadi tempatnya penjadwalan jangka panjang itu sebenarnya sedang di batch queue. Batch queue itu artinya apa? Ya dia masih di hard disk. Kapan dia dijadwalkan? Nek sudah kita klik kan itu ya. Nah, saya misalnya gini nih, ini sekarang saya sudah buka aplikasi gitu ya, aplikasinya browser, Chrome sama PowerPoint. Nah, terus saya ingat, oh saya punya MS Word aplikasi apa, file MS Word di sana mau saya tampilkan kan gitu ya. Nah saat saya belum ngeklik MS Word, nah, maka MS Word itu statusnya penjadwalan jangka panjang karena tergantung saya kan itu ya. Kalau tadi tergantung mesin jelas. Nah, yang jangka menengah tadi ya. Jelas selesainya kapan itu sudah ada.
Tapi kalau penjadwalan jangka panjang ini kadang nggak jelas, atau waktunya lama banget. Bisa karena user yang menentukan, gitu ya, karena ada operator yang mengerjakan. Nah, jadi nunggu responnya operator, atau memang dia dijadwal otomatis tapi waktunya tertentu. Misalnya ini job ini akan dieksekusi nanti kalau sudah sore. Nah, misalnya rekapan sehari kan gitu ya. Nah, sehari itu kan kita kalau coding kan bisa macam-macam ya. Bisa saya coding langsung divalidasi, langsung masuk ke hard disk, langsung disimpan. Tapi ada juga job itu yang nunggu dulu gitu ya. Nah, nunggu yang validasi belum siap memvalidasi kalau sekarang. Nah, sekarang nanti dia hanya validasi pekerjaannya. Nah, sementara pekerjaan ini masuk gitu ya. Nah, misalnya penjualan masuk belum divalidasi. Berarti dia kan masuk ke batch gitu ya. Nah, dikumpulkan dulu. Tempat job itu dikumpulkan. Nah, nanti kalau misalnya waktunya kapan saya harus memvalidasi ini gitu ya. Nah, maka saya buka untuk saya validasi. Gitu ya. Nah, sama lah seperti kalian kalau KRS gitu ya. Nah, kalau KRS itu validasinya ya nunggu dosennya memvalidasi kapan. Ya nek dosen tiap saat buka aplikasi validasi perwalian, wah itu kerjaannya dosen keter kan gitu ya. Nah, kerjaan yang lain. Nah, maka beberapa dosen kok bae nek wis meh mlebu baru tak validasi KB ya gitu ya. Nah, validasi kan ngecek gitu ya, ini sesuai atau enggak. Atau kalau sudah mau berakhir waktu KRS-nya baru divalidasi. Nah, itu bisa seperti itu. Itu artinya di batch. Nah, batch queue ini relatif lebih lama, jauh lebih lama. Maka dia masuk ke dalam penjadwalan jangka panjang. Dia ini job-job yang masuk ke CPU kapan waktunya. Kalau sebentar lagi berarti dia masuk jangka pendek. Kalau C nunggu perangkat, nah biasanya dia masuk ke jangka menengah. Tapi kalau sudah terjadwal dari pada waktu tertentu, nah biasanya sangat terkait dengan manusia ya, usernya. Kapan dia diklik untuk dibuka, itu ya, kapan dia klik untuk divalidasi, kapan dia klik untuk disetujui. Nah, itu maka dia masuk ke penjadwalan jangka panjang. Ya, gitu ya. Jelas ya ini ya tentang tipe penjadwalan. Ngantuk. Oke, ini tipe penjadwalan. Nah, sekarang algoritmanya, ya, algoritma penjadwalannya. Bagaimana algoritma? Kalau ini tadi kriterianya penjadwalannya, keinginannya seperti apa? Nah, keinginannya seperti ini. Kriterianya, nah, yang ini, ya. Terus tipe-tipenya, modelnya, antriannya seperti apa? Wah, ada yang di long term, ada yang di medium term, ada yang di short term. Ada di sini dia I/O scheduling. Nah, dia masuk ke penjadwalannya I/O tadi. Antri untuk di-print, itu ya, antri untuk disimpan, antri untuk harus di-batch dulu. Nah, itu tipe schedulingnya. Nah, selanjutnya adalah algoritmanya. Ngaturnya penjadwalan ini gimana? Ya. Umumnya yang kita pahami penjadwalan itu ya FIFO, first in, first out. Kenapa? Karena kalau manusia tidak mau dia aku to kondisi kok dicarek kan gitu ya. Ada yang kita antri itu yang tidak FIFO gitu ya. Beli BBM di SPBU ya antrinya FIFO gitu ya. Beli di McD antrinya ya FIFO. Beli di warung antrinya ya FIFO kan itu ya. Ada yang enggak FIFO? Kalau di sini ada
SJF, shortest job force gitu ya. Kalau jobnya kecil didulukan. Nah, jadi yang jobnya kecil didulukan. Jobnya kecil didulukan, kita mau enggak? Kita datang dulu, job kita, saya pesennya banyak, malah dikarek-karek ya, ono sing apa? Sing sithik-sithik didhisik ke. Lah nek sing sithik oke ya kita enggak dilayan-layani kan gitu ya. Tetap aja meskipun kita punya besar pengennya ya dilayani neng arep kan gitu ya. Kenapa? Lah saya sudah pol-pole itu ada Vivo apa? Kalau manusia itu berprioritas kan itu ya. Misalnya kita nyetir mobil itu kan Vivo itu ya. Kita relatif enggan untuk diselip kan itu ya. Tapi ada mobil prioritas. Kita tidak boleh melanggar prioritas ini gitu ya. Prioritas itu apa? Nek ono nguing-nguing kae, nah itu berarti itu prioritas. Entah itu ambulan, mobil polisi, mobil pejabat gitu ya. Mobil penjahat. Ya nek maling itu kan. Nah, nguing-nguingi nggak gas gitu ya. Nah, kita takut sendiri terus minggir gitu. Ngasih jalan sama penjahat yang lari. Jadi sama-sama minta prioritas antara penjahat dan pejabat gitu ya. Kemudian loro karo nih ya, karena penjahat yang pejabat, nah ini repot. Jalur prioritas terus. Nah paling seperti itu kalau kita apa manusia ya, manusia yang antri, yang dijadwalkan pengennya Vivo. Nah, pol-poli tadi prioritas untuk tertentu orang sakit gitu ya. Kalau di kantor kita sedang ngerjakan tugas. Nah, itu ya. Ya kita pengennya ngerjakan tugas ya sing pertama dikerjakan dulu kan itu ya. Nah, kerjakan dulu. Tiba-tiba bosnya datang, ini tolong dikerjakan dulu mendesak. Nah, itu berprioritas kan itu ya. Jadi harus ada prioritas tertentu baru dia Vivo ini tidak berlaku kan itu ya. Kuat-kuatan prioritas. Nah, kalau prioritasnya tinggi maka dia dikerjakan. Prioritasnya banyak ya tetap antriannya. Kalau prioritasnya banyak maka yang prioritas tinggi didulukan. Orang mau meninggal, orang sakit dibawa ambulan yang tidak darurat gitu ya. Nah, terus sama orang mau sunat. Nah, itu prioritasnya sama-sama prioritas sih gitu ya. Tapi yang mau meninggal tadi prioritasnya sangat tinggi kan itu ya. Nah, sehingga meskipun yang dua ini ambulan ini prioritas tetap aja kalah yang darurat gitu ya. Loh, taunya dari mana? Nah, kalau kalian dengar suara ambulan itu beda-beda gitu ya. Kalau orang mau meninggal, orang yang apa emergensi banget gitu ya, nah, yang urusannya dengan nyawa maka raungannya cepat gitu ya. Nah, jadi itu contoh prioritas. Nanti kalau misalnya biasa ya raungannya lebih lambat. Sudah meninggal beda lagi kan gitu ya. Nah, kalau meninggal kan suaranya nggak cepat kan itu ya. Kenapa? Karena sudah meninggal. Ya buru-buru tapi tidak buru-buru banget kan itu ya. Nah itu contoh ya di kehidupan. Nah kalau di prosesor ya tidak selalu harus begitu kan itu ya. Nah, karena prosesor itu melayani orang kan gitu ya, melayani user. Maka dia ngatur. Nah, tadi prinsipnya respon time harus kecil, waiting time harus kecil. Nah, itu gimana membuat algoritmanya. Maka di sini ada banyak sekali algoritma, macam-macam algoritmanya ya. Yang pertama ada golongan algoritma preemptif. Yang kedua ada golongan non preemptif ya. Yang pertama non preemptif, ini yang kuno-kuno, yang primitif gitu ya. Terus yang kedua ada strategi preemptif. Ini strategi ya, strategi algoritma. Nah, apa itu non preemptif? Apa itu preemptif? Jadi gini. Kalau non preemptif itu kalau ada proses masuk dia harus dikerjakan sampai selesai. Berapapun waktunya, gitu ya. Berapapun lama waktunya. Misalnya ada proses masuk lamanya 10, maka dia akan dikerjakan selama 10 tadi gitu ya. 10 time, 10 clock kalau di komputer gitu ya. Nah, selama 10 clock dia akan dikerjakan.
Tidak boleh ada yang menghentikan. Biasanya kita kalau antri itu juga begitu gitu ya. Antri cukur. Bisa enggak tengah-tengah cukur, cek gantian sama yang lain gitu ya. Cukurnya baru separuh gitu ya. Nah, apalagi cukur botak baru separuh. Terus ganti sih kan itu ya. Ganti yang lain yang antri. Enggak mau kita kan itu ya. Maunya ya sampai selesai dong gitu ya. Nah, ini model non preemptif. Nah, karena rodok mirip manusia ini strategi sing rodok kuno gitu ya. Di sini ada algoritma FIFO atau FGFS ya. FIFO ini first in first out, kita sudah kenal ya. FGFS first come first serve gitu ya. Yang datang duluan dilayani duluan. Ada shortest job first, nah, job yang paling kecil dulu didulukan. Nah, terus HRN highest ratio next. Nah, ini biasanya pada antrian berprioritas gitu ya. Nah, jadi berprioritas, dan nanti ditentukan siapa yang prioritasnya paling tinggi. Makanya di sini kan highest ratio next. Jadi yang punya rasio tertinggi dia didulukan. Terus ada yang MFQ, multiple feedback queue. Nah, ini golongan yang non preemptif. Artinya apa? Artinya prosesnya ini harus dikerjakan sampai selesai, gitu ya. Nah, yang preemptif itu artinya apa? Artinya jobnya bisa gantian. Kamu tak kasih waktu tadi misalnya dilayani per 3 pembelian, nah, 3 barang yang dibeli. Selebihnya nanti antri lagi gitu ya. Berarti dia harus dihentikan. Saya mau beli 8, mau beli 8 bubur karena di sini maksimal 3, kalau selebihnya harus antri lagi di belakang. Nah, kayak antri minyak yang kemarin itu ya. Nah, belinya maksimal 2 liter. Kalau mau lebih dari 2 liter ya antri lagi di belakang kan itu ya. Nah, itu preemptif gitu ya. Nah, yang pertama ada round robin. Nah, nanti modelnya seperti apa round robin ini gitu ya. Yang kedua ada SJF yang preemptif. Kalau tadi ini SJF top berarti dia non preemptif. Tapi ada SJF yang preemptif. Nah, nanti modelnya beda lagi ya. Nah, terus ada shortest remaining first gitu ya. Kayak HRN gini tapi nanti ada bisa gantian ya, bisa jobnya enggak harus itu terus yang dikerjakan. Terus ada priority scheduling, ini kalau prioritas murni ya, priority scheduling biasanya dia non preemptif. Nah, yang lainnya adalah guaranteed scheduling. Ini juga yang preemptif ya. Oke, ini macam-macamnya algoritmanya. Terus algoritma itu bicara koyo apa toh? Itu ya. Ya, bicara caranya gitu ya. Caranya mengatur job mana yang dijadwalkan lebih dulu dan yang berikutnya yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Misalnya ada proses P1, P2 dan P3. Burst time itu berarti lama dia dikerjakan gitu ya. Burst time-nya 24, 33. Nah, ini 24 clock misalnya ya. Nah, atau 24 mikrosekon. Ada yang 3, ada yang 3. Nah, maka kalau dia pakai FIFO atau FGFS, maka cara ngantrinya karena ini P1 ini datangnya dulu misalnya gitu ya. Nah ini P1 sampai P3 ini urutannya datangnya berurutan P1, P2 dan P3. Maka yang dikerjakan dulu mana? Nah, yang dikerjakan dulu adalah P1 sampai selesai kan itu ya. Nah, sampai selesai dari 0 sampai 24. Loh, nah itu ada P2 sama P3, kapan dikerjakannya? Ya nanti kalau P1 sudah selesai. Kalau P1 masih dikerjakan, ya P2 dan P3 nunggu dulu gitu ya. Nah, nanti dikasih urutan gitu ya. Nah, setelah P1 berikutnya P2 terus P3. Ya.
Nah, saat sudah 24, P1 sudah selesai, maka P2 yang dikerjakan. Kenapa? Ya karena dia urutan yang kedua. Ya, urutan kedua berarti dia dikerjakan. Dia dikerjakan sampai 27, sampai prosesnya selesai. Selanjutnya baru P3, mulai 27 sampai 30. Ya Allah, ini maka Oke, kalau dihitung waiting time-nya ya, P1 ini semua datangnya 0 nih. Ya, semua datangnya 0. P1 itu mulai dilayani kapan? Mulai 0 kan gitu ya. Nah, berarti waiting time-nya dari 0 sampai 0. Maka nilainya 0. P1 waiting time-nya. Waiting time for P1 0. Untuk P2 waiting time-nya berapa? P2 datangnya 0. Nah, tapi dia dilayani mulai 24. Berarti 24 dikurangi 0 kan gitu ya. Maka hasilnya 24. P3 dikerjakan mulai 27. Berarti selama 0 sampai 27 ya nunggu. Nah, itu jadi waiting time. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapati waiting time-nya 27 untuk P3. Kalau di rata-rata dari keseluruhan ini, ya, keseluruhan job, maka rata-rata waktu tunggunya adalah 17. Wah, 17 rata-rata waktunya suwi men kan itu ya. Nah, suwi banget. Ini kalau di rata-rata. Nah, nanti ada AWT, average waiting time. Biasanya gitu. Ini efisien enggak kalau algoritma Vivo ini? Ya, itu dilihat keseluruhan proses yang antri. Rata-rata waiting time-nya berapa? Oh, waiting time-nya masih tinggi. Nah, berarti kalau waiting time-nya 0 semua, oh itu berarti prosesornya banyak itu ya. Kalau 0 semua kan dia langsung terlayani. Tapi 0 misalnya 1 gitu ya. Nah, 1. Ini P1 dia mulai kerjakan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau saya nunggu 5 misalnya ini 24. Tapi kecepatan prosesor itu misalnya 1 miliar proses per detik. Ya kalau 20 kita nunggu 24 itu sebenarnya sih 24 per 1 miliar kan kecil banget gitu ya. Detik. 24 per 1 miliar detik. 24 per 1 miliar. Berarti cepat banget kan itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat 24, nah, jadi yang P1 nunggunya 0, yang P2 nunggunya 24, itu suwi banget kan itu ya. Tapi kita perlu tahu ini kecepatan prosesornya sangat tinggi kan itu ya. Nah, prinsipnya mengerjakan Vivo ini pakai gancap gitu ya. Gancapnya bagaimana? Kan nanti menentukan gancap ini memudahkan kita untuk mengerjakan. Gitu ya. Ini Vivo, saya pikir tidak sulit karena hampir semua proses antri itu kita menggunakan Vivo gitu ya. Oke, jelas? Oke, ini nah, kalau dibalik tadi P2, P3 terus P1 yang dikerjakan ya, maka hasilnya akan berbeda. Waiting time-nya lebih kecil kan itu ya. P1 6, P2 0, P3 3. Kalau dibalik ya waiting time-nya jadi kecil. Tadinya waiting time-nya 17. Nah, begitu urutannya diganti P2, P3, P1, nah, maka average waiting time-nya menjadi 3 saja. Tadi 14. Sekarang jadi 3 ya. Oh, 17 ya. Tadi 17 dibalik aja. Nah, dibalik yang dikerjakan itu waiting time sudah sangat turun. Ya. Nah, ini disebut conveyor effect gitu ya. Conveyor effect itu artinya apa? Kalau mau waiting time-nya kecil, ya proses yang besar taruh di belakang. Nah,
dari sini menginspirasi ada algoritma lain yaitu ini, shortest job first. Job yang gede itu antrinya di belakang. Untuk apa? Untuk mengatasi waiting time yang tinggi tadi gitu ya. Nah, waiting time. Dibuktikan di sini gitu ya. Begitu kita balik di sini waiting time-nya tinggi, kondisinya sama-sama gitu ya, kondisinya sama. Tapi kalau kita balik antriannya P2 dulu, P3 terus P1, maka waiting time-nya menjadi 3. Dari 17 jadi 3 itu penurunan signifikan gitu ya. Nah, dari sinilah maka orang berpikir, oh, nah gitu modelnya shortest job first gitu ya. Nah, membuat aplikasi job mana yang paling kecil itu dikerjakan lebih dulu gitu ya. Tapi ya harus dilihat ya, nanti harus shortest job first itu nek belum datang di antrian ya jangan dikerjakan gitu ya. Ini contoh nih gitu ya. P1 ini kalau ini datangnya bareng-bareng P1 sampai P4 ini datangnya bareng-bareng, burst time-nya 6873, maka yang dikerjakan dulu adalah P4 gitu ya, P4. Ini kalau datangnya bareng-bareng loh ya. Nah, P4 kerjakan dulu. Kenapa? Karena dia yang paling kecil gitu ya. P4 itu hanya 3. Selanjutnya apa? Selanjutnya P1 karena dia hanya 6. Selanjutnya P3 karena dia 7. Selanjutnya yang terakhir adalah P2 karena dia paling tinggi yaitu 8. Jadi job yang paling kecil taruh di depan dikerjakan dulu. Job yang paling lama burst time-nya lama, maka dia dikerjakan paling akhir. Nah, tadi ada convey effect tadi ya. Nah, kalau seperti ini di rata-rata waiting time-nya itu ya, P4 itu 0 ya. Nah, ini P dari P1 ya ini. P1 di sini ya. Nah, dia datangnya 0. Dieksekusi 3 berarti waiting-nya 3 gitu ya. Nah, 3. P2 dia akan dikerjakan terakhir gitu ya, terakhir P2 ini nunggunya 16 gitu ya. Terus P3 dia di sini nunggunya 9. Nah, terus P4 dia di depan nunggunya 0. Nah, kalau dijumlah dibagi 4 hasilnya adalah 7. Ya, jelas ya. Ini SCF tapi yang non preemptif gitu ya. Nah, sekarang kalau ada arrival time-nya gitu ya, arrival time. Ini harus diperhatikan nanti ya, diperhatikan. Ada waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya P1 0, P2 2, P3 4, P4 5. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil P3. Tapi kalau di sini dikerjakan yang P1 dulu. Kenapa? Kenapa? Karena P1 kan malah suwi jane ya. Oh, ini preemptif ya, preemptif. Enggak. Preemptif. Ya, enggak apa-apa. Ya misalnya enggak preemptif gitu ya. Misalnya enggak preemptif dulu. Ini gancat ini jangan dilihat dulu ya. Gancat ini jangan. Misalnya ini kita kerjakan yang non preemptif. Maka yang dikerjakan adalah P1 gitu ya. Nah, P1 dia sampai 7 selesainya. Gitu ya. Kenapa kok P1 dulu? Kok enggak P3 dulu? Karena P1 datangnya 0, saat P1 datang ada job lain enggak? Enggak ada. P2 yang datang berikutnya itu di 2. Maka P1 dikerjakan sampai 7. Dari 0 sampai 7 ya. Dari 0 sampai 7 di sini dikerjakan P1. Nah, selesainya kapan? 7. Selesainya di 7. Kalau di 7 berarti P2, P3, P5 sudah datang. Gitu ya. Kan 7 nih. Nah, tadi P1 selesai di 7. Nah, di antrian sudah ada P2, P3, dan P4. Baru di sini dipilih yang paling kecil. Di antara P2 sampai P4 dipilih yang paling kecil, yaitu P3. Berarti setelah P
P1 7. Nah, sampai di sini ini P1 semua itu ya, P1 sampai 7 ini. Terus selama 1, nah dari 7 sampai 8 ini dikerjakan P3. Nah, ya. Terus di sini burst time-nya sama berikutnya 4 sama 4. Lah sing teko dhisik sapa? Nah, baru pakai FIFO kan itu ya. Sing teko dhisik P2, berarti setelah di 8 nanti P2 dikerjakan selama 4. Nah, dari sini 1 2 3 4 di 12 kan itu ya. Nah, jadi P2 dikerjakan sampai 12. Nah, mulai datangnya 2 dikerjakan sampai 12. Mulai 8 sampai 12. Nah, 12 sampai 16 baru yang terakhir yaitu P4 gitu ya. Yang arrival time-nya paling terakhir. Kenapa tadi SJF sama-sama 4? Kalau SJF kan lihat jobnya ya. Tapi kenapa kok P2 dulu? Nah, tadi untuk menurunkan waiting time tadi ya. Kalau saja P4 yang dikerjakan, maka waiting time-nya P2 ini akan jadi tinggi kan itu ya. Jadi sangat tinggi, dia sudah nunggu dari 2 gitu ya. Nah, mulainya di 12. Ya mending P4 aja yang terakhir. Dia datangnya 5, mulainya 12. Nah, maka waiting time-nya rata-rata waiting time-nya jadi kecil gitu ya. Ini kalau burst time-nya sama. Nah, berbeda kalau misalnya SJF ini preemptif. Tadi kan ada yang preemptif ya, SJF. Gitu. Nah, pengerjaannya akan beda. Maka dia dikerjakan dulu kan itu ya. Nah, dikerjakan dulu sampai ada job yang antri. Ini karena preemptif gitu ya. Tengah-tengah iso dihentikan. Saat P1 dikerjakan sampai 2, ada job P2 datang besarnya 4. Gitu ya, besarnya 4. Maka P1 harus dihentikan. Nah, dia tadi dikerjakan 2 gitu ya. Sisanya berapa? Sisanya 5. Nah, burst time-nya 5. Karena P2 datang, nah, maka prosesor mengalokasikan untuk P2 gitu ya. Nah, sampai 4 P3 datang gitu ya. Dia baru ngerjakan 2. Sisanya berapa? Sisanya 2. Tadi ini sisa 5, P1 sisa 5, P2 sisa 2. Berikutnya di 4 dikerjakan P3 itu ya. Nah, ini P3 dikerjakan 4 sampai 5. Nah, pada saat 5 P4 datang gitu ya. P4 datang burst time-nya 4. Berarti yang dikerjakan dulu siapa? Setelah P3. Setelah P3 yang dikerjakan, nah kita lihat burst time-nya. Tadi P1 5, P2 2 karena dikerjakan 2 ya. Terus P4 4, berarti yang paling kecil adalah P2. Maka P2 dikerjakan sampai selesai karena tidak ada yang datang lagi kan. Nah, maka P2 sampai selesai. Berarti P2 itu selesai di 7. Terus setelah P2 di sini P1 antrian tinggal P1 dan P4. Nah, meskipun P4 itu datang belakangan, tapi jobnya ini 4. Gitu ya, burst time-nya 4, yang P1 masih 5, maka dikerjakan P4 7 sampai 11 gitu ya. Nah, 7 sampai 11 terus terakhir adalah P1. Sisanya tadi ya, P1 sisanya 5. Nah, jadi 16 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat waiting time-nya. Kok di sini waiting time-nya 9 gitu ya. Nah, 9. Dari mana 9 ini? Tadi P1 itu di sini kan tidak nunggu ya. Nah, di sini tidak nunggu. 0 sampai 2 kan tidak nunggu, dia langsung dikerjakan gitu ya. Nah, kenapa P1 jadi 9? Karena dia setelah 2, dia harus nunggu sampai P1 itu dikerjakan gitu ya. Nah, kapan dikerjakannya P1? Di 11. Berarti dia nunggu dari 11 sampai dari 2 sampai 11. Berarti ini nilainya 9 gitu ya. Nah, nunggunya 9. P2 nunggunya berapa? Dia datangnya 2 gitu ya. P22 datangnya 2, dikerjakan 2. Tapi tadi di tengah-tengah dia harus nunggu. Nah, nunggunya berapa? 1 di sini gitu ya. P2 nunggu 1, berarti nilainya 1.
Berikutnya P3. P3 dia datangnya kapan? Datangnya 4. Pada saat 4 P3 langsung dilayani. Berarti nilainya 0 karena tidak ada P3 lagi kan? Maka nilainya waiting time-nya si P3 0. P4 berapa waiting time-nya? P4 kok waiting time-nya 2. Nah, dia di 7. Kenapa kok di 2? Ya karena dia datangnya 5. Datangnya 5 dia dilayani 7 sampai selesai. Gitu ya. Sampai selesai berarti dari 5 ke 7 P4 ini nunggu hasilnya 2. Nah, rata-ratanya totalnya nunggu ini di jumlah dibagi 4. Nah, jadi rata-rata ya. Nah, sama dengan 3. Jadi kalau di rata-rata dengan preemptif SCF ini menjadi waiting time-nya jadi rendah gitu ya. Jelas ya. Silakan ada pertanyaan tentang SCF. Oke. Latihan. Oke, ini ada Vivo gitu ya. Ada Vivo. Nah, ini gampang lah ya. Vivo. Oke, kita latihan dulu ya. Latihan dulu. Ini saya kasih latihan dari ini. Oke, ini yang kanan. Jawabannya di kiri ini sih gitu ya. Nah, yang kanan ini ada contoh soal. Pakainya SJF, shortest job first, prosesnya A sampai E, waktu tibanya beda-beda, 0, 2, 5, 7, 9. Nah, ini burst time tadi ya. Nah, ini arrival time, ini burst time tadi atau lama eksekusinya. Ini 1, 5, 3, 10, 7. Ya. Ini lama eksekusinya pakai SJF yang non preemptif ya. SJF non preemptif. Silakan ini dikerjakan. Saya tunggu ya. Sampai 5 menit ya. 5 menit bisa ya. Kan gampang tadi ya. Sampai 10.45. Nah, 6 menit. Silakan dikerjakan. Saya tetap tampilkan. Nah, saya close dulu. Oke, dikerjakan nanti jawabannya boleh di-share ya. Kalian jawab kalau bisa pakai ya hasilnya aja pakai Excel boleh, pakai PowerPoint boleh ya. Nanti kalian bisa tunjukkan hasilnya ke teman kalian. Kalau perlu ada ininya ya, ada apa namanya? Ada gancapnya tadi. Nah, ben gampang. SJF non preemptif ya. Oke, silakan dikerjakan sampai 10.45.
Oke, ada yang sudah mengerjakan? Selesai? Bisa ditampilkan di sini? Saya close ya. Yuk. Yoga Mahendra. Gimana? Masih saya retorek di buku, Pak. Masih di Saya pakai HP soalnya, Pak. Oh gitu. Yang pakai laptop ada? Yang sudah? Bisa ditunjukkan? Nanti seberapa besarannya juga kita juga kan. Ibaratnya juga tidak mengikat. Kan? Ada? Enggak ada? Enggak. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai jam 11 wes sing selesai. Sambil nanti diketik ke ini. Ke boleh di Excel yang gampang Excel lah ya. Yang ini atau di PowerPoint juga boleh. Oke, kita tunggu sampai jam 11 ya, 15 menit. Boleh lihat soalnya lagi nggak, Pak? Oh, boleh nanti saya share. Oke, ini ya, kelihatan ya. Oke, ditunggu sampai jam 11. 12 menit lagi.
Gimana, ada yang sudah? Bisa ditunjukkan ke temannya? Corona. Ayo, Oh, saya mau bertanya, Pak. oke, silakan. Malah bertanya, Untuk pencak malah bertanya. Ya, silakan. bentar, Pak. Kalau saya ngerjain ya, Pak, kan di buku, Pak. Kalau Ya, yang non preemptif tapi kok ujung-ujungnya jadi preemptif ya, Pak? Kalau ada alokasi waktunya, Pak, di saya, Pak. ujungnya preemptif ya. Nah, yuk, yang menentukan preemptif atau tidak kan yang kita kerjakan ya. Iya sih. Kita atau ya, tidak terus Enggak. tiba-tiba jadi preemptif ya. Di situ kan ada alokasi waktu, Pak. Jadi kan mulai 0, lama eksekusinya 1. Nah, Nah, terus waktu eksekusinya 2, proses B masuk 2. Nah, terus yang di C kan proses waktunya 5, Pak. Jadi waktu tibanya 2, yang proses B waktu tibanya 2, lama eksekusi ini 5 kan, jadi proses B-nya tidak diselesaikan dulu, ya terus enggak baru dong. Ya itu jadinya preemptif. Ya kamu Oh, preemptif ya. jadikan non preemptif ini 5 sampai selesai toh. Oh iya sih, Pak. 2 Iya. itu dikerjakan sampai 7 kan gitu toh. Oh, Nah, kamu iya. kerjakan sampai 5, ya nanti jadi Oh, preemptif lah. iya. Gitu ya. Nah, kamu Iya, Pak, kerjakan iya, sampai Pak. 7 non preemptif. Gitu Iya, ya. Pak. Betul ya. Saya ganti benar, Pak. Oke. Lupa. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa menunjukkan hasilnya? Ya kalau enggak jadi di Excel atau di ini misalnya ditulis tangan ya bisa diceritakan lah gitu ya. Ada. Tidak ada. Pak, saya mau bertanya, Pak. Gimana, Mas? TA itu apa ya, Pak? Ya, di tabel bawah itu. TA. Ya. TA yang mana nih? Ini, Pak, yang di tabel itu, Pak. Di tabel ini? Yang kan itu ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi. Oh, ini. TA lah, itu TA itu apa, Pak? Atau TA ini kayaknya turn runtime ya. Turn runtime. Ini ada TA. TA 1 gitu ya. TA itu dari waktu mulai dieksekusi sampai selesai gitu ya. Mulai 1, 4, TA-nya 4. TA-nya harusnya 3. Dan runtime itu mulai dia masuk ya. Mulai masuk sampai selesai gitu ya. Oh, ya, 4 dikurangi 0. Karena waktu tibanya semua 0 ya. Selesainya di sini maka TA-nya sama. Gitu ya. Rata-ratanya jumlahnya 5. Rata-rata term runtime-nya Oke, kita lihat ya jawabannya ini nih. Jawabannya sudah ada jawabannya, sudah tak tekok gitu. Oke, dia akan mengerjakan A. A dikerjakan dulu ya. Nah, karena A ini belum ada antrian tadi ya. A belum ada antrian, baru A aja yang masuk, dia dikerjakan selama 10 sampai 1 ya. Nah, kalau runtime-nya 1 dikurangi 0. Terus waktu tibanya 5, 2 yang dikerjakan adalah 2 dulu. Loh, kok ini di sini? Kenapa dia ini? Oh, ini 5. Mulai eksekusi 5. Kenapa 5? Ya, ini salah berarti. Preemptif. Artinya B dulu ya. B dulu. Ya, ini saya sudah ada tabel. Bukan berarti gini. Kan memang C itu 3. Nah, C itu 3 ya. Ini salah ya, jawaban ini salah nih. Ini contoh yang salah. Padahal tinggal dosen ya. Bukan saya tapi.
Jadi kita tidak melihat hanya melihat lama eksekusinya nih, gitu ya. Tapi ngelihat yang antri siapa, gitu ya. Mosok ini dari satu kan ini selesainya satu ya. Nah, dia dikerjakan mulai eksekusi mulai 5. Lah, kan nganggur gitu ya. Nah, nganggur yo eman-eman kan gitu ya. Harus dikerjakan sampai kalau tidak ada yang antri dia akan dieksekusi harusnya gitu ya. Nah, dilihat antriannya. Harusnya B dulu. Agar apa? Kalau seperti ini nanti waktu nganggurnya CPU malah tinggi, terbuang percuma gitu ya. Nah, kalau modelnya seperti ini. Harusnya ini dikerjakan 2 sampai selesai. Jadi B itu dikerjakan mulai 2 sampai 7. Nah, nanti ini akan menurunkan turnaround time gitu ya. Tidak sampai segini turnaround time-nya. Jadi dikerjakan 2 sampai 7. Nah, saat 7 gitu ya. Nah, kan 2 dikerjakan mulai 2 sampai 7 ya. B dikerjakan mulai 2 sampai 7 karena 5. Nah, saat 7 yang antri siapa? C dan D. Nah, kalau seperti ini baru dilihat siapa yang paling pendek. Nah, C dan D kan di 7 ya. 7 B selesai tadi 7. Nah, di 7 antriannya ada C dan D. Karena C datang 5, D datang 7. Pas 7 ada 2 antrian. Maka dilihat di sini yang dikerjakan adalah C. Kenapa C? Karena C-nya yang paling pendek eksekusinya ya. Shortest job first. Maka dari 7 sampai 10 yang dikerjakan adalah C. Ya, 10 ya. Terakhir 10. Nah, saat 10 yang antri adalah D dan E. D dan E. Maka yang dikerjakan adalah E dulu. Kenapa E dulu? Karena jobnya lebih pendek. Gitu ya. Jobnya lebih pendek. Nah, sehingga E ini dikerjakan lebih dulu kapan? 10 ya. 10 ya tadi. Ya, 10 ya. 10 sampai berapa? 7. Berarti 10 sampai 16 ya. 10 sampai 17 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Sampai 17. Ya. Jadi E dikerjakan dulu sampai 17. Berikutnya baru 17 sampai 27. Sampai 27 apa? B ya. Nah, berarti selesainya sampai 27. Nah, kalau di sini dengan cara begini selesainya 33 jadinya ya. Kenapa? Karena tadi ada waktu nganggur CPU dari 1 sampai 5. Kalau dengan model ini tadi, waktu nganggur CPU hanya 1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena nggak ada antrian memang. Nah, kalau di sini kan tadi ada antrian. B sudah antri tapi tidak dieksekusi. Nah, nunggu ini gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya ditunggu kan gitu ya. Nah, tidak semua ditunggu. Itu ya Mas ya. Jelas ini maksudnya? Ini salah ini ya, jangan ditiru ini. Ini salah. Jelas, Tidak sesuai dengan SCF ya. SCF itu pokoknya di antara yang antri siapa yang paling pendek itu dikerjakan, gitu ya. Dilihat antriannya yang paling pendek dikerjakan. Kalau nggak ada antrian cuma satu ya itu dikerjakan, gitu ya. Kalau kosong, nah ini biasanya jebakan ujian itu di sini. Waktu tiba 0, lama eksekusi 1. Berikutnya ini ya. Nah, berikutnya waktu tiba 2. Berarti ini ada jeda ya. Prosesor tidak kerja karena nggak ada antrian. Nah, itu ya. Ini jebakan pertama nih. Nah, jebakan kedua seperti ini. Nah, lama eksekusi kayaknya karena shortest job first biasanya kita hanya perhatian dengan lama eksekusinya. Oh, C. Nah, C yang dikerjakan dulu karena yang paling pendek ya dilihat antriannya. Nah, dia sudah antri belum gitu ya. Nah, saat B datang ada antrian enggak? Nah, enggak ada antrian ya langsung masuk kan gitu ya. Langsung eksekusi. Ternyata di sini C-nya datangnya 5, berarti B dieksekusi saat 2 gitu ya. Nah, biasanya nanti ini dosen aja terjebak ya. Nah, dosen terjebak. Dia ngerjakan yang C dulu. Akibatnya apa? Akibatnya tadi CPU idle-nya, CPU nganggurnya itu jadi dari 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Jadi 4. Harusnya CPU idle itu hanya 1, jadi 4. Karena nunggu. Nah, karena ini tadi hanya perhatiannya hanya pada shortest job first ini. Jadi ya ini jebakan-jebakan tadi, jebakan CPU idle ini juga harus diperhatikan, jebakan
lama eksekusi ini juga harus diperhatikan. Ini kalau shortest offer seperti itu. Itu ya, jelas ya. Nah, nanti bisa bisa dicoba selanjutnya. Tadi berapa selesainya? 27 ya. Nah, 1 Iya, Pak. ini 1, 2 sampai 7, 10 gitu ya. 10, 17 nah, sampai 27. Berarti nanti waktu selesai itu 27 di sini ya, 27. Urutannya adalah A, B, C, E sama D. A, B, C, E, D gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri dulu aja ya. Nanti yang lainnya, nanti kalian bisa baca-baca ya. Nah, yang penting nanti yang keluar ujian itu Vivo, yang kemungkinan ya, Vivo, SGF, baik non preemptif maupun preemptif ya. Preemptif nanti coba. Kalian bisa latihan nanti dengan ini. Soal ini dibuat yang preemptif. Kalian tadi sudah dikasih contoh yang non preemptif. Nanti kalau dibuat preemptif bagaimana? Gitu ya. Nanti kalau preemptif ini tetap B ini dikerjakan gitu ya. B dikerjakan hanya saat dia 5 nanti dibandingkan gitu ya. Nah, saat 5 di sini 3 B tinggal berapa? 2 sampai 5 dari sudah hilang 3 jadi 2 gitu ya. 2 banding 3 tetap aja nanti hasilnya sama. Preemptif maupun non preemptif IGF ini sama. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ujiannya nanti di kertas atau di Pak? Untuk digital? Gimana ujiannya? Ujiannya nanti di kertas atau di kertas ditulis atau diketik? Oh, ujiannya diketik ya. Tapi nek podo engko nilainya dibagi. Jadi jangan, kalau di kertas itu yang pertama tulisannya itu ya, tulisannya kadang nggak jelas. Nah itu kalau kita megangnya kertas itu masih mending gitu ya. Tapi kalau kertas di wis tulisannya rak jelas, di foto ora jelas itu ya, nah, tambah menyulitkan gitu ya. Nah, jadi nanti ngerjakannya di MS Word. Nah MS Word kalian misalnya buat kotaknya ya pakai apa tabel iso gitu ya, atau impor Excel ya iso kan gitu ya. Nah, makanya latihan dari sekarang latihannya ngetik jawabnya pakai Excel atau nanti ditarik ke apa MS Word gitu ya. Dan nanti nyimpennya pakai PDF ya. Nah, karena kalau pakai Word nyimpennya nah itu lagi-lagi menyulitkan kalau ujian ya. Koreksi online ini sudah sulit. Nah, ditambahi yang sulit-sulit itu membuat kita jadi tambah sulit koreksinya ya, jadi tambah lama. Itu ya Mas ya. Jadi latihan dari sekarang ngetik. Baik. Trik-trik ngetik di MS Word, jawab ujian jawab seperti ini gimana gitu ya. Jangan sampai nanti karena tidak pernah diajari MS Word terus kalian tidak bisa narik Excel ke Word, tidak mudeng gitu ya. Nah itu kan repot nanti ya. Di latihan. Oh ini taruh ini. Latihan menggunakan alat, tapi juga latihan mengerjakannya. Oke, jelas? Oke, untuk yang lain, yang lain ya, ini contoh SGF yang nanti di materi ada ya. Kalian bisa ini bisa pakai. Terus yang lain, nah ini shortest remaining time first, dan kalian coba sendiri ya. Coba sendiri dilihat, dibaca di atasnya. Ini kemungkinan tidak keluar ujian biasa nih. Terus round robin ini nanti dijelaskan minggu depan.
priority scheduling ini nanti belajar sendiri ya. Ini juga tidak keluar ujian biasanya. Yang jelas ini menghitung prioritasnya dulu ya. Nah, prioritas dihitung nanti baru dimasukkan ke algoritmanya. Jadi harus tahu prioritasnya dulu. Ini prioritinya. Nah, ini sudah diketahui, kalau sini sudah diketahui prioritinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Tapi nanti tetap seperti tadi prinsipnya. Kalau belum datang Pak iso dieksekusi ya. Nah, kalau prioritasnya tinggi, tapi jobnya belum datang, ya nunggu nanti sudah datang baru dia langsung di priority ini termasuk preemptif ya. Jadi kalau proses lain meskipun tinggal 1 tapi prioritasnya kalah tinggi, maka dia akan dihentikan, diganti dengan proses yang lebih tinggi. Meskipun burst time-nya lama gitu ya. Meskipun burst time-nya lama. Tapi tetap dilihat ya kapan proses ini datang. Kalau tidak ada ini berarti 0 semua gitu ya. Kalau 0 semua ya berarti urutannya seperti ini. Urutannya seperti prioritas. Nah, dikerjakan P2, P5 gitu ya. Harus P1, P4 dan P3 dan P4 gitu ya. Nah, urutannya sama ini. Ini karena datangnya sama-sama 0. Tapi nanti kalau datangnya beda, ya nanti akan beda. Gitu ya. Oke, itu terus ini algoritma lain ya. Ini ajarkan ya. Kali ini ngitung. Hitung dulu ya. Rasionya dihitung dulu. Tapi ini nanti bisa dijelaskan. Saya pikir ini tidak sulit nanti kalau bingung kalian bisa di YouTube itu banyak kalau misalnya bingung gitu ya. Nah, bisa dilihat-lihat di sana. Oke, untuk hari ini kita bahas FIFO dan SCF ya. FIFO yang non preemptif dan SCF yang preemptif maupun non preemptif. Untuk minggu depan kita akan membahas yang round robin ya. Round robin ini nanti bagaimana dia kerjakannya. Nah, itu silakan. Bagus kalau misalnya kalian sudah menyiapkan dulu ya, belajar dulu di YouTube juga banyak sekali kalian bisa lihat lah. Tidak harus nunggu kuliah ya. Kalian bisa lihat dulu yang di YouTube caranya gimana. Saya pikir kuliah sekarang itu paling enak karena di YouTube ada gitu ya, di mana-mana ada. Materi ini juga ada. Materi tertulisnya ya, PDF-nya ada, PPT-nya ada, jadi tidak hanya satu sumber. Nah, kalau sumbernya banyak ya kalian harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Baru bertanya. Untuk UTS besok, kita sampai mana, Pak, materinya, Pak, tadi? Sampai manajemen proses ya. Manajemen proses selesai. Ini kan kita masih 2 kali lagi nih. 2 kali lagi pertemuan ya, Pak? Round robin, nanti ada ini kayaknya, apa namanya, deadlock kemarin itu sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, paling berarti menyelesaikan algoritma penjadwalan. Terima Gitu kasih, ya. Pak. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Untuk yang preemptif tadi, Pak. Nah, semisal yang di soal tadi kan yang B, proses B itu sisa karena di sela-sela proses C-nya masuk gitu kan, Pak. Nah, itu yang sisa B-nya itu terus dibandingin sama proses yang antri itu, Pak. Apa dieksekusi? Yang antri. B-nya kan sisa 2 tadi ya. Iya, Pak, sisa 2. Setelah C itu datang, lama prosesnya burst time-nya 3 ya. 2 sama 3 sih menang 2 ya. Lebih kecil 2 berarti dia lanjut dikerjakan lagi. B-nya dikerjakan lagi karena sisanya lebih kecil. Gitu ya. Jadi dia sisa burst time-nya.
Nggih, Pak, matur suwun. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau bertanya Pak, melanjutkan yang tadi, semisal sisanya itu sama 3, terus yang masuk misal C3 itu berarti kita lebih baik melanjutkan atau kita ganti ke C, Pak, untuk eksekusi prosesnya. Oke. Nah, kamu lagi naik motor gitu ya. Saya kurang 3 nih. Nah, terus temenmu saya mau 3 juga. Kira-kira yang paling efisien mana? Melanjutkan, Pak. Paling efisien melanjutkan. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Oh, ya itu ini ya. Tapi kalau jawaban kita kan karena algoritma akan lebih efisien kalau melanjutkan, nggak ada proses switch memori kan gitu ya. Ini kan di prosesor nih. Kalau dia dihentikan kan harus di switch memori. Nah, jadi dia tidak perlu mengeksekusi switch-nya itu gitu ya. Kamu tidak perlu gantian pindah loh. Kamu turun dari motor, temenmu naik motor kan gitu ya. Nah, itu kan switch. Nah, itu lebih efisien kalau kamu tidak pakai switch. Oh, kurang telu terus ke baik gitu ya. Jawabanmu betul tapi alasannya masih kurang tepat gitu ya. Jadi ini kalau tadi ini alasannya switch itu butuh eksekusi sendiri kan gitu ya. Butuh algoritma sendiri. Akan lebih mudah kalau tidak switch. Ya. Tapi kembali tergantung algoritmanya ya. Namanya algoritma. Jadi kalau nanti algoritmanya ya secara logika algoritma yang paling efisien seperti tadi ya. Tapi kalau algoritmanya bicara lain misalnya. Oh ya harus ganti, itu kan tadi kamu sudah eksekusi, sekarang gantian. Biar dia waktu tunggunya tidak lama, itu boleh juga gitu ya. Tapi yang penting tadi alasannya apa gitu ya. Jadi masing-masing bisa punya alasan. Jadi karena algoritma jawabannya iso beda-beda Mbak gitu ya. Gitu ya. Baik, Jelas, Pak. ya? Jelas, Pak. Kayak kita buat aplikasi, algoritmanya beda boleh enggak? Boleh. Yang penting hasilnya podo kan gitu ya. Oh ini memenuhi algoritma, ya wes jalankan kan gitu ya. Sama. Oh hasilnya sama-sama seperti, tapi kan ngerjakannya beda gitu ya. Kenapa ya? Karena logikanya beda. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sebentar. Oke, gini aja. Ini kuliahnya sudah selesai. Nanti ada latihan di Kulino ya. Di Kulino nanti saya kasih latihan. Kalian kerjakan latihannya plus screenshot dari kuliah hari ini ya. Kalian screenshot dulu, kumpulkannya nanti bareng dengan latihan yang diupload di Kulino. Gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Latihan Kulinonya akan di-upload ya paling lambat besok pagi ya. Karena habis ini saya ada acara. Nanti saya buatkan untuk soal latihannya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi besok pagi silakan dilihat di Kulino untuk menjawab latihannya ya. Kalian boleh upload pokoknya selama 6 hari biasanya sebelum di close sama TU ya. Ya baiknya sih langsung dikerjakan, langsung diupload ke Kulino. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Bahasan tentang Vivo dan FGS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.